Salam sehat. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang pernah Ibu sampaikan beberapa waktu yang lalu mengenai ruang lingkup kehumasan. Kompetensi dasar yang Ibu sampaikan hari ini masih sama dengan pertemuan kita yang pertama, yaitu 3.1 memahami ruang lingkup kehumasan. 4.1 melakukan pengelompokan ruang lingkup kehumasan. Ibu berharap pada pembelajaran yang sebelumnya anak-anak sudah benar-benar memahami materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai definisi humas, karakteristik humas, konsep humas, tujuan humas, tugas dan fungsi humas, dan peran humas. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, motivasi kita adalah jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Tersenyumlah dan Anda akan merasa bahagia. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang ruang lingkup humas dan macam-macam humas. Yang pertama, ruang lingkup humas. Kegiatan humas secara garis besar meliputi hubungan dengan masyarakat intern, yaitu para pegawai dan pemegang saham. Di samping hubungan dengan masyarakat intern, kegiatan humas juga meliputi hubungan dengan masyarakat ekstern, yaitu para langganan, agen, perusahaan sejenis, pemasok masyarakat setempat, dan kreditur. Ruang lingkup humas atau public relation dibagi menjadi dua, yaitu internal public relation dan external public relation. Internal public relation sudah barang tentu suasana di dalam badan atau perusahaan itu sendiri yang menjadi target internal public relation, terutama suasana di antara para pegawainya yang mempunyai hubungan langsung dengan perkembangan perusahaannya. Kegiatan public relation di dalam perusahaan atau organisasi atau lembaga ini diperlukan untuk memupuk suasana yang menyenangkan di antara para pegawainya. Komunikasi antara bawahan dan pimpinan atau atasan terjalin dengan akrab dan tidak kaku, serta masing-masing meyakini rasa tanggung jawab akan kewajibannya terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga. Public intern sebagai sasaran humas terdiri atas orang-orang yang bergiat di dalam organisasi, perusahaan, instansi, lembaga, badan, dan sebagainya, yang secara fungsional mempunyai tugas dan pekerjaan serta hak dan kewajiban tertentu. Sebagai public intern, mereka terdiri atas kelompok-kelompok tertentu yang tidak selalu sama jenisnya. Dalam bentuk organisasi perusahaan, misalnya publik internnya meliputi publik karyawan dan publik pemegang saham. Di perguruan tinggi, publik internnya meliputi karyawan, dosen, mahasiswa, dan dewan penyantun. Namun, apapun jenis organisasinya, salah satu publik internnya adalah karyawan. Alasannya, merekalah yang menggerakkan atau menghidupkan organisasi. Kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang public relation officer yang pertama yaitu hubungan dengan karyawan atau employer relation. Seorang public relation harus mampu berkomunikasi dengan lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal, untuk mengetahui kritik
dan saran dari mereka, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan organisasi atau perusahaan. Seorang public relation harus mampu menjembatani komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Pengadaan program employer relation diharapkan dapat menimbulkan hasil yang positif, yaitu karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pimpinan perusahaan, sehingga dapat menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging, motivasi, kreativitas, dan ingin mencapai prestasi kerja semaksimal mungkin. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder relation. Seorang public relation harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham, serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Sebagai penyandang dana, mereka harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Dengan demikian, hal itu akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap perusahaan. Yang ketiga, hubungan dengan para buruh atau labor relation. Dalam hal ini, seorang public relation bertugas untuk menjaga hubungan baik antara pimpinan dengan para buruh. Pelaksanaan ruang lingkup humas ini untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan hubungan yang buruk antara atasan dan bawahan. Yang keempat, hubungan dengan para manajer atau manager relation. Manajer adalah orang-orang terpilih yang berandil besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, hubungan baik harus dijaga. Disinilah ruang lingkup humas berperan. Caranya bisa dengan memberikan tunjangan jabatan, adanya cafe morning, mobil dinas, rumah dinas, atau dan lain sebagainya. Yang kelima, hubungan dengan sesama manusia atau human relation. Ruang lingkup humas ini menyangkut hubungan yang baik yang harus dibina oleh perusahaan dengan seluruh warga perusahaan sebagai manusia, agar timbul rasa persaudaraan, kesetiakawanan, dan nantinya akan memunculkan teamwork yang baik untuk mencapai tujuan instansi atau perusahaan. Contoh public relation internal dalam suatu perusahaan. Pimpinan memegang kendali agar perusahaan tetap kokoh. Pemegang saham membantu pimpinan dalam mengendalikan perusahaan. Karyawan secara tidak langsung dan langsung ikut serta mengendalikan perusahaan. Peralatan perusahaan, apabila tidak ada peralatan, perusahaan tidak dapat memproduksi produk. Bagian internal terpenting dalam suatu perusahaan. Gaji, jika gaji layak, karyawan akan makin giat untuk memproduksi produk. Kegiatan internal perusahaan yang diadakan dapat memberikan dampak yang positif bagi karyawan karena kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi karyawan dan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Kegiatan internal perusahaan juga dilakukan untuk memberikan informasi bagi karyawan perusahaan
sehingga tujuan perusahaan serta keseluruhan dapat diketahui oleh karyawan dan memperjelas tugas-tugas yang harus dilakukan oleh karyawan. Misalnya, kegiatan internal yang dilakukan public relation dalam suatu perusahaan ialah special event, family gathering, dan kegiatan lainnya. Kegiatan special event biasanya dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Nasional, peringatan hari ulang tahun perusahaan, dan peluncuran produk. Public relation berperan sebagai penggagas ide dari special event yang diadakan. Public relation berupaya meningkatkan motivasi karyawan dengan melibatkannya dalam setiap acara yang diadakan oleh perusahaan, baik sebagai panitia maupun pengisi acara. Kegiatan lainnya yang dilakukan public relation dalam kegiatan internal yaitu family gathering. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dan bentuk perhatian perusahaan terhadap karyawannya. Family gathering dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan karena upaya yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam bentuk kunjungan ke tempat wisata maupun dengan mengadakan acara di lingkungan sekitar perusahaan. Yang kedua, ruang lingkup public relation adalah external public relation. Kegiatan external public relation ini ditujukan untuk publik eksternal organisasi atau perusahaan, yaitu keseluruhan elemen yang berada di luar perusahaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perusahaan, seperti masyarakat sekitar perusahaan, pers, pemerintah, konsumen, pesaing, dan sebagainya. Melalui kegiatan eksternal ini diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik eksternal kepada perusahaan. Dengan demikian akan tercipta hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publik eksternalnya, sehingga dapat menimbulkan citra baik atas perusahaan di mata publiknya. Kegiatan hubungan eksternal yang dilakukan oleh seorang public relation officer yaitu yang pertama adalah hubungan dengan komunitas atau community relation. Di dalam hubungan dengan komunitas, ini membina hubungan dengan komunitas merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Dapat pula diartikan sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada komunitas. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar mengambil keuntungan dari mereka, tetapi ikut peduli dan mau berbagi apa yang diperoleh perusahaan dari lingkungan yang merupakan milik bersama. Hubungan dengan komunitas ini seringkali diwujudkan dalam program corporate social responsibility. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan atau customer relation. Membina hubungan baik dengan pelanggan dilakukan agar dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan perusahaan itu sendiri. Customer relation dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain plan tour, iklan, film, pameran, publisitas, brosur, dan spesial event.
Yang ketiga, hubungan dengan media massa dan pers atau media and pers relation. Hubungan dengan media dan pers sebagai alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunitas humas dengan pihak publik. Hubungan baik dengan media dan pers, perusahaan dapat mengontrol, mencegah, dan meminimalkan pemberitaan-pemberitaan negatif atau salah tentang perusahaan di media massa. Hubungan dengan pers dapat dilakukan melalui kontak informal dan kontak formal. Bentuk hubungan melalui kontak formal antara lain konferensi pers, wisata pers atau press tour, taklimat pers atau press briefing, dan resepsi pers. Sedangkan bentuk hubungan kontak informal bisa dilakukan dengan keterangan pers atau jumpa pers atau press gathering. Yang keempat, hubungan dengan pemerintah atau government relation. Hubungan yang baik dengan pemerintah dapat memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut terwujud sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan external public relation. Yang pertama, menganalisis dan menilai sikap serta opini publik yang menanggapi kebijaksanaan pimpinan perusahaan dalam menggerakkan pegawainya dan menerapkan metodenya. Yang kedua, mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan, terutama kegiatan yang mendapat sorotan atau kritikan publik. Yang ketiga, mempersiapkan bahan-bahan penerangan dan penjelasan yang jujur dan objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan tentang segala aktivitas dan perkembangan perusahaan. Yang keempat, ikut membantu pimpinan dalam menyusun atau memperbaiki formasi staf ke arah yang efektif. Dan tindakan yang terakhir adalah mengadakan penyelidikan atau penelitian tentang kebutuhan, kepentingan, dan selera publik akan barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Contoh public relation eksternal dalam suatu perusahaan. Yang pertama, masyarakat, yaitu orang yang menantinya akan membantu kelancaran proses distribusi, bahkan bisa saja menjadi konsumennya. Kemudian konsumen, yaitu pemakai produk dari suatu perusahaan. Internet, yaitu dapat menaikkan jumlah pembelian produk dengan cara melakukan penjualan online. Kemudian pasar, yaitu pasar yang strategis dan kondusif akan memudahkan pendistribusian produk. Media, yaitu dapat menaikkan penjualan dengan memasang iklan yang menarik di media. Bank, yaitu tempat penyimpanan agar perusahaan tetap berputar. Transportasi, yaitu transportasi yang baik melancarkan proses distribusi produk. Cuaca, yaitu mempengaruhi pendistribusian produk. Berikutnya adalah macam-macam humas atau public relation. Macam-macam humas. Yang pertama adalah humas pemerintah. Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat
politis. Tugas pemerintah memang sangat berat karena masyarakat yang dihadapi terdiri atas berbagai publik dengan kepentingan yang sangat kompleks pula. Yang kedua adalah humas industri dan bisnis. Humas industri dan bisnis berkembang seiring kritisnya masyarakat terhadap keputusan yang dibuat oleh manajemen, terutama di dalam industri dan bisnis. Dan yang ketiga adalah humas sosial. Humas sosial dalam prakteknya di dalam organisasi, latar belakang dan penerapannya. Yang pertama adalah humas penegak hukum. Penegak hukum perlu mendengarkan dan tanggap terhadap kepentingan umum supaya mereka dapat membantu masyarakat dengan baik. Humas organisasi keagamaan. Organisasi-organisasi keagamaan sekarang ini mulai menyadari pentingnya media massa untuk mencapai para jamaah. Kemudian humas profesi. Profesi kedokteran, profesi pengacara, profesi wartawan, profesi artis dan sebagainya juga tidak kalah dalam menggunakan pendekatan humas untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Humas organisasi sukarela. Tujuannya dari organisasi ini adalah mencari dana yang nantinya digunakan untuk membiayai kerja sosial kesejahteraan masyarakat dan hal-hal lain, misalnya menertibkan masalah internal, surat edaran, selebaran, publikasi dan sebagainya. Yang terakhir adalah humas organisasi internal. Ini lahirnya humas internasional disebabkan oleh adanya perubahan yang sangat cepat di dalam segala bidang, misalnya perkembangan bidang pariwisata, bidang komunikasi, bidang transportasi, dan sebagainya. Itu adalah beberapa praktek humas dalam organisasi sosial. Anak-anakku, demikianlah untuk pembelajaran mengenai ruang lingkup kehumasan. Pada bagian yang kedua ini, Ibu mengakhiri KD 3.1 dan 3.4.1. Kita berjumpa lagi pada kompetensi dasar berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang lain.